dulu prolap organ panggul itu lebih dikenal sebagai prolap uteri atau prolap rahim atau rahim melorot. Biasanya penonjolannya itu sampai melebihi dari lubang vagina itu sendiri, sehingga sampai benar-benar kelihatan keluar. Untuk prolaps organ panggul sendiri adalah melorotnya organ dasar panggul. Iya, dasar panggul wanita ya dalam hal ini ya. Ada yang rahim, ada yang kandung kemih, dan juga ada yang rektum gitu. Betul, karena kan melorotnya melalui vagina. Betul. Lah yang punya vagina wanita, ya, jadi wanita yang punya risiko seperti itu. Sobat Sehat Sutomo, mohon maaf, saya akan menggunakan masker karena untuk selanjutnya saya harus melakukan pelayanan di rawat jalan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mohon dapat dimaklumi ya. Terima kasih. Halo Sobat Sehat Sutomo, kembali lagi bersama Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Prolaps organ panggul atau sering disebut dengan kanker atau rahim melorot merupakan salah satu gangguan dasar panggul yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup seorang wanita. Faktanya, seorang wanita memiliki resiko sebesar 19% untuk mengalami operasi prolaps organ panggul. Bersama dengan ahlinya, spesialis obstetri dan ginekologi, konsulan dalam bidang uroginekologi, rekonstruksi, dan estetika, Dr. Gatot Hardianto, yang akan membahas mengenai prolaps organ panggul secara mendetail. Baik, hari ini bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa nih dok? Ya, akhir-akhir ini ya. Kegiatan sehari-hari ya sementara ini yang jelas pelayanan ya. Pelayanan, mulai dari pelayanan di rawat jalan, pelayanan di ruangan, bahkan mungkin pelayanan di kamar operasi, atau sesekali memang ada pelayanan di kamar gawat darurat ya. Oh, di GD. Ya, khususnya kita menangani kasus-kasus yang berada di lingkup uroginekologi, rekonstruksi, dan estetika tadi gitu ya. Oke, kemudian ada acara-acara ilmiah mungkin ada acara ilmiah di luar sebagai pembicara atau sebagai moderator di sana gitu ya, dan acara-acara di tingkat nasional maupun mungkin nanti dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa ikut yang di level internasional gitu ya. Internasional gitu. Iya. Gimana dok kalau yang untuk internasionalnya? Yang tahun ini kebetulan acara Ayuga ada di Singapura, ada di Singapura. Iya. Akhir-akhir ini. Iya. Waktu dekat ini ya dok? Iya, waktu dekat ini mudah-mudahan masih dalam bulan ini mudah-mudahan. Semoga dilancarkan dokter untuk acara amin. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih detail ini mengenai prolaps organ panggul, supaya Sobat Sehat Sutomo sendiri juga mengetahui nih dok, prolaps organ panggul ini definisinya apa ya dok ya? Kemudian jenisnya, dan setahu saya juga ada tingkatannya ya dok kalau untuk prolaps organ panggul. Betul. Jadi yang kita ketahui dengan istilah sekarang adalah prolap organ panggul ya. Itu yang apa sih yang dimaksud dengan prolap organ panggul itu? Sebenarnya itu apa ya? Penonjolan sebenarnya, aslinya penonjolan dari kondisi organ panggul di wanita, terutama wanita ya, prolap organ panggul wanita. Nah, dulu prolap organ panggul itu lebih dikenal sebagai prolap uteri atau prolap rahim atau rahim melorot, istilahnya begitu ya, istilah sederhananya begitu. Oke, tetapi kemudiannya kita mengenal ternyata bahwa yang melorot itu atau yang menonjol itu bukan hanya rahim, tetapi juga dinding depan vagina itu juga bisa ikut menonjol. Begitu juga dinding vagina yang belakang atau posterior juga bisa ikut menonjol. Nah, kalau yang dinding depan menonjol itu berarti selain penonjolan vaginanya itu berarti ada organ di baliknya, di balik vagina itu yang ikut melorot. Iya, yaitu saluran kemih bagian bawah, terutama yang paling sering adalah
kandung kemih. Kandung kemihnya ikut melorot. Begitu juga yang belakang itu, yang organ di baliknya itu juga ikut melorot. Nah, apa itu? Itu organ saluran buang air besar yang kita kenal sebagai rektum, ya, yang ikut melorot. Ya, hanya saja memang melorotnya bisa salah satu di antara tiga itu, bisa salah duanya, bisa tiga-tiganya melorot. Bisa tiga-tiganya melorot, tiga-tiganya bisa. Makanya kita sebut sekarang bukan prolap uteri saja, tetapi lebih ke prolap organ panggul. Karena yang melorot ada yang lain selain uteri, ya, selain uterus atau selain rahim, ternyata begitu. Nah, terkait dengan tingkatan memang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, barangkali begitu. Tetapi kita mengenal secara objektif itu kita bagi menjadi 4 tingkat saja. 4 tingkat, ya, 1 sampai 4. Ya, yang paling ringan ya yang normal atau tingkat 1, kemudian yang paling berat tingkat 4, ya. Tidak ada tingkat 5-nya, sementara ini pembagian tingkat 4. Nah, yang paling gampang dipahami itu begini. Prolap itu kan melorot, ya. Oke, nah melorotnya di mana? Melorotnya adalah di vagina. Gitu, keluar, ya. Gitu ya? Ya, melorotnya masuk ke vagina atau sampai keluar dari vagina. Kalau dia belum sampai keluar, itu mungkin masih tingkat 1 atau masih tingkat 2. Ringan gitu, berarti istilahnya gitu. Tetapi kalau sudah tingkat 3 dan bahkan tingkat 4 itu, atau grade 3 atau grade 4, biasanya penonjolannya itu sampai melebihi dari lubang vagina itu sendiri, sehingga sampai benar-benar kelihatan keluar dari keluar sekali dari lubang vagina. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, baru mungkin pasien merasa ada keluhan yang signifikan, keluhan yang bermakna, yang mengganggu sekali, ya, begitu, ya. Mengganggu sekali setelah muncul sampai keluar dari kemaluan atau sampai keluar dari lubang vagina itu, begitu, ya. Itu biasanya begitu. Itu yang dimaksud prolap dan tingkat-tingkatannya. Mungkin itu. Kalau ingin tahu prolap, ya kira-kira itu. Gitu. Nah, kemudian kalau mau dilanjutkan, bisa mengganggu apa saja, gitu, ya. Pasiennya bisa, atau penderitanya yang mengalami prolap bisa apa saja yang terganggu. Ya, tergantung dari apa yang prolap tadi, ya. Kalau yang prolap adalah rahimnya, ya kalau tingkatnya ringan mungkin tidak terlalu menimbulkan gejala. Karena si rahimnya melorot tetapi masih posisinya di dalam vagina, jadi tidak terlalu ketahuan. Tetapi kalau misalnya melorotnya sudah sampai keluar dari vagina, tentu orangnya merasa terganggu, seperti ada benjolan, begitu, ya. Tidak nyaman, merasa ganjel sesuatu di kemaluannya, atau sesuatu ada yang ketarik, begitu, rasanya di perut bagian bawah, rasanya ketarik, gitu, ya, seperti ada sesuatu, atau seperti sesuatu ada yang mau jatuh, gitu, gandul, istilahnya, begitu, ya. Itu bisa seperti itu. Tetapi karena prolap juga disertai dengan prolap organ yang lain, misalnya kandung kemihnya ikut prolap, maka sangat bisa dimengerti kalau keluhannya juga bisa diikuti juga keluhan-keluhan gangguan berkemih. Karena kandung kemihnya yang melorot itu. Iya, betul. Karena ada gangguan di problem melorotnya kandung kemih, maka bisa muncul gangguan berkemih itu sendiri, ya. Tergantung dengan jenis prolapsnya apa, kemudian gangguannya juga menyesuaikan dengan organ apa yang melorot, berarti. Begitu juga kalau yang prolap, yang mengikuti prolap juga adalah saluran buang air besar, maka juga ada gangguan dalam buang air besar, ya. Dan prolap itu, apakah prolap uterinya, prolap kandung kemihnya, atau prolap rektumnya, bisa jadi sama berat grade-nya, tapi bisa juga tidak sama berat. Oh, berarti bervariatif, ya, Dok? Bervariasi sekali. Misalkan untuk yang kandung kemih grade-nya 2, kemudian yang uterinya 4, gitu, ya. Bisa jadi variatif seperti itu, variatif sekali, ya. Atau sebaliknya, misalnya kandung kemihnya turun sampai grade 3, mungkin rahimnya baru turun sampai grade 2, misalnya begitu, bisa saja, ya. Begitu juga yang saluran buang air besarnya, gitu, ya. Tidak selalu sama berat.
Ya, bisa sama, bisa beda-beda. Baik, berarti untuk prolaps organ panggul Ya. sendiri adalah melorotnya organ dasar panggul gitu. Iya, dasar panggul wanita Ada ya yang- dalam hal ini ya. Ada yang rahim, Iya, ada yang betul. kandung kemih, dan juga ada yang Betul. rektum gitu. Betul. Kemudian nih dok, siapa saja sih dok orang-orang yang berpotensi untuk mengalami Oke, prolaps baik. organ panggul dok? Yang jelas wanita ya. Oke, wanita. Karena kan melorotnya melalui vagina. Betul. Lah yang punya vagina wanita, ya, Oke. jadi wanita yang punya risiko seperti itu. Nah, tetapi kita sebelum ke siapa saja itu kita menyadari kenapa sih kok bisa melorot kan gitu ya. Oke, iya. Bisa melorot, oke. Kalau kita tahu bahwa organ-organ di panggul wanita itu sebenarnya ada penyangganya. Ototnya. Iya, gitu. semua Iya. ada ototnya, ada ligamennya, ada fasianya, istilahnya ada jaringan penyangga yang menyebabkan dia berada pada posisi normalnya sebenarnya. Nah, kalau ada masalah dengan penyangga itu, istilahnya begitu, bisa karena banyak hal ya, oke. Tapi yang paling banyak biasanya nanti ada kaitannya dengan proses-proses di bidang objin ya, begitu ya. Ini itu. Kalau ada gangguan, maka dia tidak mampu lagi menyangga organ-organ itu sehingga dia gampang untuk terjadinya melorotnya itu tadi. Oke. Apakah penyangganya itu putus, gampangannya begitu ya, putus atau melar. Ya, seperti karet begitu. Kalau kita regangkan berlebihan, suatu Lama-lama ketika akan melar, ya, gitu. lama-lama melar dan waktu dilepas dia tidak bisa Tidak balik bisa, lagi ya. iya. Jadi karena sudah melar tadi. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu terjadilah prolaps organ panggul tadi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah gangguan atau kelemahan dari penyokong atau penyangga dari organ itu sendiri sebenarnya. Pada wanitanya. Pada wanita ya, karena ini kita diskusinya adalah wanita. Nah, kenapa kok ini apa saja yang bisa menyebabkan lemah atau rusaknya, Melemahnya ototnya itu melepasnya penyokong itu, nah, itu kenapa? Dikatakan yang secara teori maupun itu dikatakan bahwa ini karena yang paling dominan adalah proses persalinan yang lewat bawah. Oh, pervaginam. Pervaginam ya, istilahnya melahirkan normal, Iya, begitu ya. secara normal. Melahirkan normal itu dikatakan mempunyai risiko yang paling tinggi terjadinya kerusakan penyokong dari organ Dasar panggul panggul, itu, ya. gitu ya. Oke, pada wanita. Nah, apalagi ya yang jelas selain itu adalah misalnya faktor usia. Usia. Ya, semua orang karena wanita usianya lanjut, ya mempunyai risiko untuk terjadi kendornya itu yang berdampak kepada prolaps ya. Tidak hanya penyangga ya, kulit kita kalau makin tua juga sudah makin kendor ya, kulit itu yang paling kelihatan nih. Ya. Nah, itu juga penyapong itu juga akan menjadi ikut lemah ya, dan dengan lemah itu mempunyai risiko. Nah, ya juga ditambahi dengan beberapa faktor-faktor lain. Dikatakan bahwa terjadinya prolaps itu multifaktorial, artinya banyak faktor yang bisa memperberat situasi. Di samping misalnya dia melahirkan banyak kali, beberapa kali anaknya ya, banyak, anaknya banyak gitu ya. Dengan pervaginam juga gitu. Iya, semuanya melahirkan lewat bawah. Dan nanti ada pertanyaan, kalau disesar semua bagaimana? Nah, nanti ada jawaban berikutnya. Itu. Kemudian juga karena faktor usia. Juga faktor sudah menopause ya. Menopause ya, orang yang sudah berhenti haid lama. Makin lama dia berhenti haidnya, makin gampang kendor gitu ya. Begitu. Juga dia gaya hidup. Gaya hidup itu misalnya kalau aktivitas sehari-hari dia senengannya dulunya angkat-angkat berat. Angkat berat sehingga menyebabkan tekanan di dalam perutnya meningkat gitu ya. Itu juga mempunyai risiko. Makanya disarankan jangan sampai angkat-angkat berat pada ibu-ibu itu ya. Ini juga bisa menjadi reminder pada sahabat saya Sutomo gitu. Ya, betul. Apalagi yang para suami-suami atau bapak bisa membantu istrinya gitu untuk mengangkat berat. Iya, harusnya begitu sehingga nanti
tidak mempunyai risiko terjadinya prolap organ panggul di kelak kemudian hari ya. Jadi kalau dia sudahlah melahirkan banyak, dia usianya tambah tua, kemudian sering angkat berat, nah, makin banyak muncul, faktornya gitu, makin besar potensinya untuk terkena prolaps gitu. Betul, untuk terjadi. Selain juga ada 1-2 kasus yang memang secara genetik mereka memang jenis jaringan penyokongnya adalah jenis jaringan yang memang gampang kendor, lemah itu. Jadi memang ini usianya belum tua tapi kok sudah prolap, ya itu bisa saja terjadi. Tetapi itu kasusnya sedikit. Tetapi yang paling tidak banyak, yang paling banyak ya adalah mereka-mereka yang multifaktorial, ya makin banyak faktor risikonya didapat, maka makin besar potensinya untuk terkena prolaps. Betul, ya kira-kira begitu. Tadi dijelaskan Dok, kalau untuk faktor risiko dari prolaps itu adalah semakin banyak melahirkan secara normal dan juga usia gitu. Kalau untuk di Dr. Sutomo sendiri Dok, kasus yang paling banyak itu pada orang yang seperti apa Dok? Entah yang banyak melahirkan atau yang usianya semakin banyak Dok. Nah, diketahui kita menyinggung kasus yang ada di Sutomo sebagai gambaran faktanya ya, gambaran nyatanya, dan memang ternyata memang di poli khusus uroginekologi itu kasus prolap itu menduduki ranking 1. Ranking 1. Ya, jadi artinya terbanyak. Di terbanyak ya. Jadi di poli rawat jalan itu dan juga kasus-kasusnya yang di opname sampai di operasi itu yang paling banyak itu pertama adalah kasus prolap. Prolap organ panggul. Banyak sekali gitu. Banyak ya, karena dia nomor 1 udah. Nomor 1 banyaknya gitu ya, nomor 1 banyaknya. Bahkan yang kita layani dari di Dr. Sutomo, karena ini pusat rujukan, tidak hanya berasal dari Surabaya, itu jadi dari berbagai daerah dikirim ke Sutomo untuk kasus-kasus yang prolap organ panggul, gitu ya. Jadi paling banyak kita hadapi. Nah, kondisi itu yang menyebabkan kita perhatian terhadap kasus prolap organ panggul. Kembali di Sutomo, apa yang terbanyak kejadiannya? Kejadiannya memang yang terbanyak multifaktorial tadi. Iya. Jadi yang datang memang kebanyakan memang sudah usia lanjut. Kemudian dari riwayatnya memang beberapa kali melahirkan lewat bawah. Dan juga beberapa kali yang melahirkan lewat bawahnya itu sering. Maksudnya jaraknya berdekatan gitu ya. Jadi anak pertama dan anak kedua dan anak ketiga jaraknya berdekatan. Jadi kalau gampangannya kalau istilahnya karet itu ditarik melar masih diberi kesempatan untuk balik. Nah ini belum sempat balik sudah melar lagi. Sudah ditarik melar lagi sehingga ya dia jatuhnya dalam kondisi seperti itu ya. Oke. Jadi lebih banyak yang multifaktorial yang paling banyak ya. Ada sih 1-2 kasus yang memang karena kita curigai ke faktor genetik ya. Genetik itu memang dari sononya, jenis dari ototnya, jaringan penyokongnya itu yang memang ada masalah, gitu ya, jenisnya jaringan ada masalah. Tapi itu tidak banyak. Tadi sempat disinggung juga Dok, kalau salah satu faktor risikonya juga kalau untuk orang yang operasi sesar itu Dok. Baik. Untuk prolapsnya, bagaimana kalau orang sesar semua kok ya tetap bisa prolap? Yang jelas yang meskipun tidak melahirkan lewat bawah, ya, tetapi dalam rangka karena banyak selalu disesar misalnya, kenapa masih punya risiko terjadi prolap? Yang jelas yang paling sederhana, tapi kan dia tambah tua. Faktor usia kan itu juga berisiko. Kedua, hamil itu sendiri, itu kan menyebabkan beban dari penyangga panggul wanita itu menjadi berat. Jadi kalau hamilnya sekali, ya dia bebannya ya sekali. Dan kalau hamilnya 2 kali, 3 kali ya bebannya dia 2 kali, 3 kali. Makin banyak kena beban yang berat. Dan kita ketahui bersama, hamil itu kan tidak 5 menit, 10 menit kan? Hamil itu 9 bulan. Coba dibayangkan bahwa penyangga itu harus menahan beban selama 9 bulan. Jadi sangat berisiko untuk gampang molor atau kendor atau apapun ya.
Itu walaupun hamil saja ini, Nggih. tidak melahirkan, hamil tok saja itu sudah punya risiko, gitu ya, dengan pemahaman itu tadi. Begitu juga nanti orang yang hamil bolak-balik ini kan juga tambah tua. Setelah tua juga tambah, berarti hamil bolak-balik plus tua, misalnya begitu. Multifaktorial. Multifaktorial gitu. lagi. Kemudian dia menopause misalnya, jadi multifaktorial lagi. Kalau ada gaya hidupnya dia angkat-angkat berat, nah, ya sudah muncullah dia. Gitu ya. Nah, Dok, berbicara terkait dengan tadi ada keluhan, Ya. kemudian kapan sih Dok penderita prolaps itu harus menemui dokter? Kemudian kepada dokter siapa nih Dok? Mereka bisa memeriksakan keluhannya gitu. Baik. Jadi kapan harus memeriksakan kondisinya atau keluhannya ya memang sejauh ini ya memang pada saat yang bersangkutan mengeluh ada sesuatu di perut bagian bawah atau di vaginanya ada gangguan sejauh ini ya. Tetapi biasanya orangnya kebanyakan yang datang itu keluhannya ada benjolan. Nah, gitu ya, ada benjolan. Nah, kalau untuk kewaspadaan akan lebih baik lagi bila tidak hanya sekedar nunggu ada benjolan, tapi misalnya ada gangguan fungsi berkemih saja misalnya, itu juga harus waspada, jangan-jangan ini ada prolap organ panggul gitu ya. Nah, itu akan dikonfirmasi ya. Begitu juga kalau ada gangguan buang air besar misalnya ya, atau ada gangguan fungsi seksual, fungsi vaginanya ada terganggu. Nah, pikirkan bahwa jangan-jangan ini ada prolapnya, harus dikonfirmasi. Berarti harus aware juga gitu ya, pada dirinya tidak sendiri. Tidak hanya nunggu ada sesuatu yang keluar, baru nanti diperiksakan gitu. Ya, malah takutnya sudah yang grade paling atas gitu. Ya betul, grade-nya sudah terlalu jauh, baru periksa ya. Jadi kita lebih kalau bisa sebelum berat sudah periksa sehingga ya. Nah, kepada siapa memeriksakannya? Saya rasa seorang dokter semua bisa melakukan pemeriksaan. Dokter umum pun bisa melakukan pemeriksaan dan memastikan ada prolap atau tidaknya, ya. Dan seberapa ringan saya rasa bisa. Tetapi paling tidak misalnya ke dokter kandungan boleh juga, ya. Boleh berarti juga ke dokter kandungan gitu untuk spesifiknya ya, gitu. Spesifiknya ke dokter kandungan. Tapi untuk tidak menutup kemungkinan ke dokter umum juga bisa gitu. Ya, hanya sifatnya untuk konfirmasi dan sebagainya. Bisa. Apakah ini prolaps atau tidak gitu? Ya, prolaps atau belum atau gimana. Ya, kemudian Dok, untuk diagnosis dari prolaps itu sendiri bagaimana gitu? Diagnosis sebuah prolap ya biasanya kita tentu bermula dari anamnesa atau riwayat keluhan dari pasiennya seperti apa, memang mengarah ke prolap tadi, apakah ada fungsi dari vaginanya, ada sesuatu di vagina, ada gangguan berkemih atau tidak, ada gangguan defekasi, ada gangguan fungsi seksual atau tidak. Nah, itu terkait dengan gejala itu. Kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan. Diperiksa, pasiennya diperiksa. Nah, tentu diperiksa apanya? Ya mau tidak mau, karena ini berarti akan diperiksa organ intimnya ya, terutama melalui vagina, begitu ya. Dan nanti biasanya pemeriksaannya itu sederhana, tidak pakai alat khusus, tidak ya. Kita meriksa tidak pakai alat khusus, pasiennya diposisikan biasanya diposisikan seperti orang mau melahirkan posisinya. Berbaring gitu. Ya, berbaring seperti orang mau melahirkan dengan posisi litotomi begitu ya. Pahanya terbuka. Kemudian biasanya dikasih aba-aba pasiennya untuk diminta untuk meningkatkan tekanan dalam perutnya. Yaitu mengejan istilahnya, istilah paling gampang itu ya, pasiennya disuruh mengejan. Nah, nanti akan kita lihat dan kita evaluasi apakah memang terjadi penonjolan atau prolap organ panggulnya itu, apakah prolap rahimnya, prolap kandung kemihnya, atau prolap rektumnya, gitu ya. Nah, akan kita evaluasi sederhana untuk pemeriksaannya. Kemudian Dok, di lapangan ini juga masih ditemui orang-orang yang istilahnya cancer, tapi memijatkan perut bagian bawah. Kira-kira apakah tindakan itu sudah betul gitu? Untuk tata laksananya bagaimana untuk prolaps itu sendiri? Baik. Jadi sebenarnya prolap itu kan bermula dari kelemahan yang menyebabkan dia menonjol atau melorot ke bawah ya.
tentu dipijat ini kurang sesuai sebenarnya ya. sesuai. Kalau saya tidak mengatakan salah, tapi sebenarnya kurang sesuai. Kenapa? Karena kalau dipijat mestinya karena tekanan perutnya tambah tinggi kan, karena dipenyet begitu, ya otomatis tambah keluar kan mestinya. Oh, karena Mestinya tambah ada keluar. tekanannya Iya, gitu. kan Iya. problemnya karena tekanan dalam perutnya tinggi menyebabkan dia keluar, terdorong keluar melalui vagina itu. Betul. Nah, kalau dipenyet perutnya ya otomatis tambah mendorong keluar. Oke, itu secara logika begitu. Tetapi memang ada beberapa orang yang mengatakan diunjuk nih begitu ya, Iya, dinaikkan gitu. tujuannya biar organnya bisa kembali ke Udah tempat semula gitu. ya. Memang sangat mungkin bisa kembali ke tempat semula, sangat mungkin bisa kembali. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena dasarnya adalah, penyebabnya adalah kelemahan dari penyokong itu. Kelemahannya. Selama penyokongnya itu tidak Belum diperbaiki, diperbaiki, atau maka tidak akan dikoreksi, bisa kembali gitu. betul, kembali bisa, tapi balik begitu lagi. Iya. Nah, balik prolap lagi. Bisa masuk lagi, tapi melorot lagi. Akan cepat untuk bisa melorot lagi gitu. Ya, karena ternyata hal yang menyebabkan melorot itu tidak dikoreksi atau Oh, belum dikoreksi. betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga pijat tidak disarankan. Kenapa? Bukan karena sekedar masalah kurang sesuai saja terkait dengan prolap, tetapi dengan mijat di perut bagian bawah pada wanita itu sangatlah istilahnya apa ya, membuta, blind ya, kita itu bisa mencederai organ panggul semua karena dipijit-pijit nggak jelas itu tadi ya. Iya, Bisa cedera organ dalam atau apa, jeroan barangkali istilahnya ya, bisa cedera di organ dalam pada wanita itu. Nah, itu kan lebih berisiko masalah tambahan selain masalah prolap tadi begitu ya. Jadi memang sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan untuk memijat panggul gitu. Iya, perut bagian bawah. Iya, perut bagian bawah wanita gitu. ya. Gitu. Karena takutnya juga akan mencederai organ-organ Ya, yang lain gitu. betul. Karena ketidaktahuannya gitu. Iya, Gitu. Kemudian tata laksananya, Dok. Oke, dari baik. prolap. Prolap sendiri ya. Jadi kalau memang sudah terjadi prolap gitu ya, sudah terjadi prolap. Nah, ini kita lihat tingkatannya. Kalau tingkatannya masih ringan, biasanya kita akan mengupayakan upaya-upaya non-operatif dengan cara menguatkan penyokongnya tadi. Walaupun tidak semua penyokong bisa dikuatkan, tetapi ada salah satu penyokong yang bisa dikuatkan. Nah, itu kita akan bantu untuk yang bersangkutan menguatkan penyokong, salah satu penyokong yang memang bisa kita kuatkan. Dengan harapan prolapnya tidak turun lebih jauh. Ya. Yang sudah terlanjur prolap ya mungkin berhenti sampai situ saja. Tidak ya, makin parah gitu. Minimal tidak tambah parah. Kalau kembali seperti sebelum prolap, rasanya mungkin tidak ya, karena ini sudah terjadi. Sehingga kita akan mengupayakan minimal tidak tambah prolap. Tidak makin prolap. Iya, tidak makin prolap, terutama yang memang derajatnya masih ringan, yang belum keluar dari lubang kemaluan gitu ya. Masih ringan gitu. Masih ringan, sehingga jangan sampai keluar kalau bisa gitu ya. Tapi kalau memang sudah kadung keluar, sudah terlanjur keluar, paling grade paling tinggi, grade 3 atau grade 4, maka ada dua pendekatan yang kita upayakan. Bisa yang tanpa operasi maupun yang dengan operasi. Yang tanpa operasi biasanya kita akan selain meminta untuk pasiennya melakukan perubahan gaya hidup, misalnya apa? Jangan angkat-angkat berat, ya, dimulai dari situ dulu. Nanti kalau kita tata laksana tapi dia tetap angkat-angkat berat ya sama saja ya. Kemudian kalau dia batuk, segera diobati, jangan batuk-batuk lama ya. Kemudian mengusahakan supaya kalau berak tidak keras, supaya dia tidak harus ngeden berhari-hari, misalnya begitu ya, tiap hari ngeden. Itu semua faktor. Ya, jadi faktor risiko itu kita hilangkan, kita minimalisir gitu ya, baru kita tata laksana. Biasanya yang paling sederhana kita kembalikan ke posisi semula, kemudian kita ganjel, istilahnya begitu, sederhananya begitu. Kita pasang ganjel saja. Nah, ganjelnya itu kita kenal sebagai namanya pesarium atau pesari atau pesarium ya. Pesarium yang
lazim ada di Indonesia itu yang bentuknya bulat seperti donat, donat. Berarti untuk penyangga biar Iya. organnya tidak semakin melon gitu. Iya, Untuk itu yang tindakan non operatif. non-operatif, gitu. biasanya kita masukkan kembali yang prolap, kemudian kita pasang ganjelnya, nah, kita pasang pisarium itu. Ya biasanya sederhana, itu sangat sederhana karena alatnya atau ganjelnya itu bisa dibeli di pasaran bebas, ya, bisa di apotek, bisa bahkan ada juga beberapa yang menyediakan di belanja online. Nah, itu ada ya apapun itu belanja online. Gitu. Ya itu ada juga selain di apotek dan toko-toko alat kesehatan kadang-kadang menyediakan. Jadi artinya bisa didapatkan dengan mudah begitu ya. Kemudian itu juga ada berbagai ukuran. Nah, nanti itu ya ada ukuran yang kecil, sedang, gede dan sebagainya. Ada ukurannya. Tergantung dengan itunya. Ya, nanti tergantung prolapsnya gitu. Nanti akan di-adjust oleh dokternya menggunakan ukuran yang nomor berapa. Prinsipnya sama-sama ganjel ya, bentuknya juga sama yang ada di Indonesia tapi. Yang bulat gitu. Ya, yang bulat seperti donat itu seperti ya. Donat. Seperti donat atau seperti ring atau apa. Terbuat dari latek atau karet atau campur plastik ya seperti itu. Jadi dia bisa ditekuk, bisa dilenturkan begitu. Itu. Oke, itu yang metode tanpa operasi. Non-operatif. Oke, tapi kalau metode operasi, nah ini juga ada beberapa, tetapi prinsipnya tergantung apa yang perlu dikoreksi. Apa yang dikoreksi. Misalnya kalau ada prolap rahim, ya mungkin rahimnya akan kita koreksi, kita naikkan ke atas. Oke, bagi mereka-mereka yang usia lanjut, yang notabene-nya ada dengan catatan bahwa rahimnya sudah tidak dimanfaatkan lagi, misalnya tidak haid, tidak ingin hamil lagi dan sebagainya. Sudah menopause sudah menopause dan sebagainya. Ya sudah, biasanya kadang-kadang kita berpikir rahimnya itu daripada gandoli biasanya kita angkat rahimnya. Berarti rahimnya diangkat gitu. Untuk rahimnya diangkat. Wanita-wanita yang sudah tidak bereproduksi lah istilahnya gitu. Kita oke. Terus kemudian yang kandung kemihnya misalnya yang ikut melorot, ya kandung kemihnya jangan dibuang dan tidak akan kita buang, nanti kan tidak punya kandung kemih. Kandung kemihnya akan kita lakukan koreksi sedemikian rupa sehingga posisinya balik ke posisi seperti sebelumnya, ya semula. Begitu juga kalau rektumnya ya, saluran cernanya bagian bawah yang melorot, itu akan kita koreksi, kita kembalikan seperti itu semula. Dan sejauh ini yang diketahui mungkin yang namanya operasi pada wanita itu seringnya kan operasinya lewat perut ya. Nah, membelah perut begitu ya. Tapi pada kasus-kasus prolap seperti ini akan kita upayakan untuk operasinya adalah lewat vagina saja. Jadi operasinya pendekatannya lewat bawah saja sehingga tidak harus membelah perut ya. Jadi nanti kalau habis operasi, loh kok perutnya nggak ada bekas operasinya? Ya, karena kita operasinya lewat vagina ya, tidak lewat perut seperti pada umumnya operasi ya. Kecuali ada hal-hal tertentu baru kita akan operasi atas dan bawah, lewat perut ya, lewat bawah juga. Oh iya dok, tadi sempat disinggung bahwa prolapsnya ini juga bisa turun kembali dok. Kalau setelah tindakan, kemudian terjadi prolaps kembali, apakah itu mungkin dok? Kalau mungkinnya ya tentu mungkin, karena sejauh ini apa yang kita lakukan biasanya akan kita gantung kembali. Kita gantung kembali dengan bagian dari penggantungnya pasien itu sendiri. Jadi bagian dari badannya. Nah, jadi penggantungnya sendiri itu yang kita pakai untuk menyangga yang kemudian dalam rangka operasi. Yang molor itu kita pendekkan, artinya kita ambil posisi tertentu sehingga kita bisa direposisi lagi gitu. Kemudian misalnya kita cantolkan, misalnya kita tautkan dengan ligamen sacrospinosum misalnya gitu ya. Jadi itu ya memang punyanya pasien itu sendiri. Jadi kita tidak menggunakan istilahnya
tidak menggunakan protese ya, tidak menggunakan alat bantu lainnya gitu ya, ya tentu dengan dijahit dan sebagainya ya, tentu dijahit. Tapi ya akan kita tautkan dengan bagian dari badannya sendiri ya. Nah, kalau apakah nanti bagian badannya itu kendor lagi atau putus misalnya ya, ya bisa saja, tapi tentu ya kemungkinannya sudah makin kecil kan, karena sudah kita sudah koreksi ya. Oke. Kemudian Dok, biar Sobat Sehat Sutomo sendiri juga bisa menerapkan di rumah upaya pencegahannya agar tidak terkena prolaps, Dokter. Ya tentu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang dapat meminimalisir terjadinya prolaps. Tentu misalnya kalau faktor usia, masa nggak boleh tambah tua? Ya tentu nggak mungkin ya, tentu akan tambah tua ya. Ya mencegahnya gimana kalau tambah tua ya tentu sulit ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan misalnya kalau Anda punya melahirkan ya direncanakan. Kalau misalnya tidak terlalu mepet, tidak terlalu banyak juga jumlahnya, kalaupun toh ya jangan terlalu mepet misalnya begitu ya. Nah, diberi kesempatan untuk tubuhnya kembali pulih dulu, kemudian baru hamil lagi. Karena hamil saja itu sudah punya risiko untuk prolaps, hamil saja loh, belum melahirkan. Melemahkan ototnya ya, Dok, karena 9 bulan mengandung. 9 bulan mendapatkan beban itu. Jadi itu yang bisa kita cegah ya dengan cara apa ya, mungkin penggunaan alat kontrasepsi ya misalnya ya, dengan KB yang baik, itu merencanakan kehamilan, merencanakan persalinannya ya, itu dengan sesuatu yang baik tentu itu dapat meminimalisir risiko. Kalaupun toh terjadi prolaps, minimal prolapsnya tidak sampai ekstrim begitu. Kemudian yang bisa kita adalah merubah gaya hidup. Merubah gaya hidup. Gaya hidup ya, kalau biasanya angkat-angkat berat sering ya sudah, angkatnya lebih baik dicicil aja, angkatnya sedikit bolak-balik, nah itu. Atau mungkin suaminya juga boleh gitu, boleh suaminya gitu. Itu akan lebih baik lagi ya. Tapi kalaupun tidak, ya jangan banyak-banyak, sedikit. Nah, tapi dapatnya banyak ya, angkat berat dihindari. Kemudian kalau batuk-batuk segera diobati. Usahakan supaya beraknya tidak keras. Gimana caranya? Ya tidak sembelit, misalnya minum yang cukup, ya cukup cairan dan makan yang tinggi serat, makan yang tinggi serat dan minum yang cukup itu menyebabkan beraknya relatif lunak, sehingga ibu-ibu itu tidak perlu ngeden-ngeden tiap pagi atau tiap sore kalau mau BAB ya, itu mempunyai risiko. Ya tentu kalau di luar negeri itu kita misalnya menyarankan untuk tidak merokok. Tidak merokok. Ya, karena kalau di wanita di Indonesia jarang yang merokok jarang. Tetapi ya kalau di luar negeri cukup banyak yang merokok, kita menyarankan tidak merokok, tidak minum alkohol, karena perilaku hidup seperti itu dapat melemahkan penyokong dari panggul itu. Kurang sehat juga untuk tubuhnya. Iya, betul, itu ya. Itu yang bisa kita upayakan sementara ini. Kemudian saya juga sempat tahu nih, Dok, ada senam Kegel ya, Dok. Oh, senam, baik. Ada salah satu itu lah, Dok. Ya. Ada hubungan juga. Jadi senam Kegel itu prinsipnya ya namanya Kegel apapun, tapi prinsipnya adalah senam itu untuk latihan memperkuat salah satu otot ya yang itu berfungsi sebagai penyokong organ panggul. Berarti juga salah satu yang direkomendasikan, Pak, Dok? Ya, kalau memang mungkin ada kesempatan, memungkinkan, akan lebih baik kalau wanita itu mengerjakan senam Kegel itu, atau senam dasar panggul istilahnya, senam dasar panggul, atau senam otot panggul, ya bolehlah istilahnya apa saja, tetapi prinsipnya itu nanti akan membantu menguatkan penyokong organ panggul wanita itu, gitu ya. Bagus. Dokter, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan edukatif untuk Sobat Sehat Sutomo yang ada di luar sana, Dokter. Oke, baik. Karena ini topiknya adalah topik prolapс organ panggul, ya kita sangat berharap bahwa para wanita ini lebih perhatian terhadap panggulnya ya, terutama kasus-kasus yang ada hubungannya dengan prolaps tadi ya. Jadi jangan dicuekin lah panggulnya itu ya, dengan harapan memang prolaps organ panggul bisa dikatakan
tidak menyebabkan kematian, istilahnya Iya. begitu ya, tidak menyebabkan kematian. Tetapi prolap organ panggul ini kalau memang terjadi itu dapat mengganggu kualitas hidup dan itu menurunkan kualitas hidup wanita itu ya. Jadi mungkin tidak bikin mati, tapi kalau mengganggu, dan sekarang kita tahu bahwa angka harapan hidup wanita makin tinggi sehingga makin banyak wanita Lansia. yang usianya lanjut. Nah, sehingga kalau wanita usia lanjut kemudian kualitas hidupnya tidak baik kan sangat disayangkan. Oke, Ya, betul. bolehlah usia lanjut tetapi kualitas hidupnya juga Harus makin baik gitu. tetap baik Iya. begitu ya. Oke. Ya, mungkin itu barangkali yang Iya. perlu berat. Dokter, terima kasih Ya. sekali untuk waktunya hari ini Ya. dan juga untuk ilmunya yang sangat bermanfaat Ya, bagi oke. Sobat Sehat Sutomo. Amin. Sobat Sehat Sutomo, nantikan podcast selanjutnya tentunya dengan episode yang menarik lainnya. Sayangi panggulmu untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bersama RRSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.